Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Susanti dengan NIM 1830 11 10 56. Saya dari jurusan PGMI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, konsep pendidikan inklusi. Adapun pendidikan inklusi merupakan pendidikan terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Selanjutnya, tujuan pendidikan inklusi. Yang pertama, memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggal. Yang kedua, memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip pendidikan inklusi. Adapun prinsip pendidikan inklusi ini ada 4. Yang pertama, terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, peka terhadap setiap perbedaan. Yang ketiga, relevan dan akomodatif terhadap cara belajar. Yang keempat, inovatif dan fleksibel. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi. Prinsip penyelenggaraan inklusi ada 3. Pendidikan yang ramah, mengakomodasi kebutuhan, mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin. Selanjutnya, landasan pendidikan inklusi. Adapun landasan pendidikan inklusi itu ada 4. Yang pertama, landasan filosofis, yang mana secara umum tergambar dalam Pancasila. Yang kedua, landasan yuridis, yang mana dijelaskan dalam Deklarasi Salamanca UNESCO yang diterbitkan pada tahun 1994. Yang ketiga, landasan pedagogis, yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, landasan empiris, yang mana dijelaskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada tahun 1948. Selanjutnya, yaitu sejarah menuju inklusi. Pendidikan inklusi pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia yang terdiri atas Denmark, Norwegia, Swedia. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusi di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konvensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan Deklarasi Education for All. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusi di dunia tersebut, maka pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusi. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang dan baru mulai pada tahun 2000. Pada tahun 2000 memunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusi. Selanjutnya, prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama, sikap guru yang positif terhadap kebinekaan. Yang kedua, interaksi promotif. Yang ketiga, pencapaian kompetensi akademik dan sosial. Yang keempat, pembelajaran adaptif. Yang kelima, konsultasi kolaboratif. Yang keenam, hidup dan belajar dalam masyarakat. Yang ketujuh, hubungan kemitraan antara sekolah dan keluarga. Yang kedelapan, belajar dan berpikir independen. Dan yang kesembilan, belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, yaitu elemen pendidikan inklusi. Adapun elemen pendidikan inklusi, yang pertama yaitu merangkul semua anak. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berpusat pada anak bukan pada kurikulum. Yang ketiga, menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman. Yang keempat, lingkungan sekolah mulai mudah dijangkau. Dan yang kelima, guru bekerja dalam tim. Sekianlah yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.